Oke, tadi udah dijelasin Prosesnya. soal prosesnya ya. Tapi kalau kita melihat dalam putusan itu kan Jimli menyebutkan bahwa ada pihak luar yang mengintervensi. Nah ini publik bertanya-tanya, siapa pihak luar itu? Apa informasi yang lo dapetin, Sen? Ini menarik sebetulnya putusannya. Ini terkesan Jimli melempar bola panas ke publik kan, nebak-nebak siapa yang akan intervensi seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman menyaksikan Bocor Halus 2 episode sebelumnya maupun majalah Tempo, di situ kita sudah menuliskan dengan jelas Kang, bahwa itu adalah perwakilan istana yang melakukan pendekatan, intervensi, lobby maupun komunikasi kepada Anwar Usman, yaitu Pratikno lagi begitu. Gitu. Kita kan cek juga ke pejabat-pejabat yang mengetahui maupun politisi-politisi lah. Yang sama menyebut bahwa itu adalah komunikasi dari Pak Pratikno yang which is pasti disuruh oleh ya siapa lagi begitu Oleh Pak Camat. Tapi kemarin perspektifnya Jimli gimana tuh Kang soal intervensi ya. Lalu kita tanya Sen, Pram. Jadi siapa sih intervensi ini? Karena untuk menjawab rasa penasaran publik juga gitu kan, dan juga mengkonfirmasi apakah itu seperti temuan majalah Tempo gitu, temuan kita yang seperti kita tulis dan kemudian kita sampaikan di podcast beberapa episode sebelumnya. Prof Jimli menjelaskan ke kita bahwa apa yang dimaksud dengan intervensi itu karena Anwar Usman itu membiarkan dirinya gitu ya, membiarkan dirinya terlibat dalam proses pengambilan keputusan gitu. Jadi proses pengambilan keputusan terutama putusan 90 yang berkaitan yang jelas-jelas di situ menyebut nama Gibran atau keponakan Anwar Usman sebagai salah satu pejabat ya yang dikagumi oleh pemohon. Jadi proses pembiaran itulah yang kemudian disebut intervensi sebagai salah satu masuknya intervensi, tidak membiarkan adanya intervensi dalam proses putusan 90 ini. Gitu. Gue punya cerita nih, Alkisah ya kan, di negeri Konoha ya kan. Ada seorang lurah nih, seorang lurah, dia diantar lah oleh para penggawanya masuk ke istana lurah ya kan. Nah tapi terus kemudian lurah nggak pakai istana, lurah nggak pakai istana, kantor lurah dong, kan negeri Konoha, terserah dong ya kan. Dia mau pulang nih, tapi kemudian dia nggak bisa masuk ke dalam kamar. Kenapa? Karena Bu Lurah itu ngunciin gitu loh. Kenapa ngunciin gitu loh? Karena Bu Lurah merasa Pak Lurah itu tidak mendukung si Boruto. Boruto namanya. Boruto. Mendukung anaknya lah. Boruto. Itu untuk menjadi salah satu penggantinya gitu. Nah, ini kemudian si Pak Lurahnya ini nggak bisa masuk, dia harus tidur di luar, begitu loh. Tidur di luar. Bahaya ini, bahaya ini. Bahaya. Gitu kita dapat cerita ini dan akhirnya setelah itulah si Pak Lurah ini pagi hari bangun terus ngobrol dengan Bu Lurah dan akhirnya dia menyepakati. Nah setelah itulah kemudian operasi untuk membantu pemenangan anak dari lurah di negeri Konoha ini. Ini mulai semakin berjalan. Dia menugaskan kepala seksi Trantipnya yang merupakan adik ipar dari Pak Lurah. Si Jonin. Kalau di Konoha namanya Jonin, Bram. Jonin. Ya itu untuk lu nggak tahu Naruto kan sebetulnya kan. Lu gitu sih mainnya lu sesuatu yang nggak gue pahami gitu loh. Susah ini. Tapi gue dengar juga Pak Lurah itu tidurnya di sofa ya. Lo tahu nih. Aduh. Itu dia seperti Ninja Hattori. Lo tau nggak lo Ninja Hattori? Beda kan di Konoha, Ninja Hattori nggak ada. Oh iya. Aduh, bahaya ini. Bahaya tak? Kan kita nggak nyebut nama siapapun ya kan. Itu kan ini hanya Alkisah ya. Silahkan pemirsa pahami sendiri ya kan. Tapi operasi ini yang lu denger terstruktur dan sistematis nggak, Pram? Maksud gue gini, apakah kemudian ada manuver-manuver lain setelah segala peristiwa ini terjadi gitu? Gimana itu, Pram? Sudah pasti Bapak Likang, ya kan? Kita sudah mendapatkan beberapa informasi bahwa ini operasi yang dijalankan dengan sangat rapi. Sebenarnya nggak rapi juga gitu. Kalau kita lihat kan di belakang kan keteteran tuh, kelihatan banget. Tidak ada jalur untuk bagi Anwar Usman untuk berkelit.
Ya. ya kan? Ya. Ini yang tidak diantisipasi. CCTV ketangkep juga kan, yang Ada. dia hari libur masuk gitu. Ya, Ya. oke. Apa namanya? Ini sudah jelas sangat rapi. Ya. Dan terakhir ini kita dapetin informasi. Ini paling gampang deh, bahwa memang ada skenario yang disusun, mulai masuknya gugatan, Berkas itu kemudian ya. sampai ada lobby-lobbynya, Ya. dan lobby-lobbynya juga kabarnya informasi yang kita dapatkan ini melibatkan juga kerabat yang lain. Ada kerabat yang lain juga yang terlibat. Nah, terus kemudian setelah ini semua selesai, ada pemberian ucapan terima kasih. Tentu bukan hanya ucapan, Ya, kan, ya, tapi Ini juga yang mengajukan itu atau siapa nih yang terima kasih? pihak-pihak yang berjasa lah dalam perkara ini diberikan uang. Wow. Nilainya berapa? Gue bilang paling banyak itu tidak sampai 10 miliar lah. Lumayan gitu loh. Ucapan terima kasih ya, Bram. Ucapan terima kasih dalam tanda kutip, Iya, iya, kan? iya. Karena telah berjasa membantu membuka pintu lebar-lebar. Menggelar karpet merah. Tapi ya ini kan hakim MK banyak yang menyebut diisi oleh para negarawan begitu Ya. 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 Tapi dengan temuannya MK fakta yang sangat telak lah ya kepada Ya. Anwar Usman, kok rasa-rasanya nggak ada budaya malu lagi di para Ya. negarawan ini ya. Bahkan Ya. mengutip nama-nama Tuhan segala macam itu gimana tuh? Gua rasa kalau situasi ini terjadi di negara-negara yang menjunjung etik sebagai sebuah panduan tertinggi oleh pejabat negara, gua rasa udah pasti mundur gitu kan. Yeah. Udah pasti di negara-negara yang menyadari bahwa etik itu adalah suatu hal yang penting dalam karir mereka gitu kan. Tapi di sini dalam konteks kasus Anwar Usman, dia bukan hanya kemudian secara sukarela mengundurkan diri, enggak. Bahkan Anwar Usman menggelar konferensi pers begitu kan, dan menyatakan bahwa ada upaya-upaya yang ingin membunuh karakternya dengan pemberitaan, dengan informasi dan seterusnya. Loh, menurut gua ya itu tadi budaya malu di negara kita ini dalam konteks Mahkamah Konstitusi sudah nggak ada lagi gitu loh. Mestinya dia secara gentle mengakui bahwa ada proses yang keliru dalam pengambilan putusan 90 dan juga sebelum-sebelumnya ketika dia menjabat ketua MK dan menikahi adik presiden, itu kan sudah pasti seperti kata Pram tadi, sudah pasti menimbulkan konflik kepentingan, dan kemudian terbukti itu dalam putusan 90 sudah tidak bisa dicegah, dan kemudian dia diputus bersalah dan dipecat sebagai ketua MK, bukan malah kemudian mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi, tapi malah membela diri. Ini sudah menunjukkan bahwa budaya malu itu nggak ada sama sekali. Ya, tapi lepas dari budaya malu itu, gue menilai begini, gue memperkirakan ya, ini analisis kalian ini. Kenapa dia tidak mundur saja? Satu, ini pasti sudah dikonsultasikan keputusannya itu, ya kan? Dan tidak mungkin kalau keputusan dia untuk mundur atau bertahan itu tidak dikomunikasikan dengan istana. Itu sudah pasti. Yang kedua adalah mungkin saja tugasnya di sana belum selesai. Ya kan? Masih ada agenda lain. Masih ada agenda lain yang kita tidak tahu. Jangan lupa selain soal sengketa pemilu, ya itu juga ada undang-undang, ya kan? Kalau kemudian ini tidak dikawal, bisa bubar ini. Kita tahu persoalannya juga undang-undang kita ini banyak banget masalahnya. Ciptaker, ya kan? Terus juga KPK, revisi undang-undang KPK, IKN, dan lain-lain. Ada begitu banyak undang-undang bermasalah. Kalau kemudian ini tidak dikawal, dan kemudian menjelang pemilu ini digugat, banyak gugatan, ya kan, bisa bubar semua ini. Gua rasa IKN nanti itu, Pram. Ya, kita tunggu ya kan. Makanya posisi ini masih diperlukan sekarang. Tidak strategis kalau kemudian meminta Anwar Usman untuk mundur. Lebih baik dia bertahan di sana walaupun perkaranya terbatas, tapi setidaknya dia bisa menjaga kepentingan istana. Atau kepentingan pemerintah atau kepentingan kakak iparnya, ya kan?